Di pinggiran kota besar yang bising, ada sebuah tempat pembuangan sampah tua yang menjadi tempat pembuangan sampah setiap hari. Di tempat inilah hidup seorang pemulung bernama Umar. Lelaki kurus berusia sekitar 45 tahun. Bajunya selalu lusuh, tangannya penuh luka, dan gerobaknya sudah hampir roboh dimakan usia. Tidak ada yang tahu dari mana asal Umar. Tidak ada yang tahu bagaimana hidupnya sebelum menjadi pemulung. Yang mereka tahu hanya satu: Umar selalu sendirian. Namun ada sesuatu tentang Umar yang tidak pernah orang lihat. Setiap pagi sebelum mendorong gerobaknya, Umar duduk di tanah becek dekat tumpukan sampah. Dengan tangan yang bergetar dan mata yang sayu, ia mengangkat keduanya ke langit dan berdoa. Allahumma inni as'aluka quwwatan fil qalbi wa sabran 'alad durur. Ya Allah, aku memohon kekuatan hati dan kesabaran atas segala kesulitan. Itu doa yang Umar ucapkan setiap hari. Doa yang membuatnya tetap berdiri meski hidup terus menekannya. Setiap hari ia mengais sampah sambil menahan bau menusuk hidung. Setiap hari ia memungut botol plastik sambil menahan nyeri di punggungnya. Setiap hari ia mencoba tersenyum saat orang-orang menjauhinya seolah ia penyakit. Namun Umar selalu berkata dalam hatinya, Rabbi la tuhammilni ma la taqata li bihi. Ya Rabbku, jangan bebankan aku dengan sesuatu yang tidak mampu aku pikul. Doa itu bukan keluhan. Itu doa seorang hamba yang tahu bahwa ia sangat lemah. Di siang hari saat istirahat di bawah bayangan gerobaknya yang reot, Umar selalu memandang ke langit yang biru pucat. Ada sekelumit harapan di matanya, tapi tidak ada yang mengetahui apa yang ia impikan. Di malam hari, Umar tidur di gubuk kecil yang ia bangun dari sisa papan dan plastik. Angin malam sering masuk, membuatnya menggigil. Namun sebelum tidur, ia menutup mata dan berbisik, Rabbi la tatrukni wa anta khairul hafidhin. Ya Tuhanku, jangan tinggalkan aku, Engkaulah sebaik-baik penjaga. Umar tidak punya keluarga, tidak punya harta, tidak punya tempat pulang selain gubuk kecil itu. Hanya doa yang menjadi temannya. Yang Umar tidak tahu adalah doa-doa itu sedang dikumpulkan oleh Allah, menunggu hari di mana semua akan berubah. Suatu hari, hujan deras turun sejak pagi. Air tergenang di mana-mana. Sampah berbau lebih busuk dari biasanya. Namun Umar tetap harus bekerja karena jika ia tidak bekerja hari ini, besok ia tidak makan. Ia mendorong gerobaknya melewati lumpur. Namun di tengah jalan, roda gerobaknya patah. Besi berkarat yang menahan roda akhirnya roboh karena usia. Umar terduduk lemas di tanah. Tangannya gemetar memegang roda yang patah itu. Mulutnya bergetar membaca doa. Doa yang ia ulang berkali-kali. Rabbi la tuhammilni ma la taqata li bihi. Ya Rabbku, jangan bebankan aku dengan sesuatu yang tidak mampu aku pikul. Namun, seolah hidup mengujinya lebih jauh. Tiba-tiba hujan semakin deras. Angin kencang bertiup. Gubuk kecil Umar tak sanggup melawan badai. Malam itu, gubuknya roboh. Seluruh barangnya hanyut. Kasur tipisnya, pakaian lusuh yang ia punya, bahkan kaleng-kaleng tempat ia menyimpan receh. Umar berdiri di tengah hujan, menatap puing-puing gubuknya yang berserakan.
tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi karena hati yang runtuh. Ia jatuh berlutut, wajahnya menunduk, dan suaranya pecah. Allahumma inni as'aluka quwwatan fil qalbi. Ya Allah, berikan aku kekuatan hati. Namun tubuhnya terlalu lemah. Ia tersungkur. Sesak nafas menyerang dadanya. Beberapa warga melihatnya, tapi hanya memandang dari jauh. Tidak ada yang datang menolong. Umar merayap ke sudut gubuknya yang masih tersisa. Di sana ia bersandar, menatap langit dengan mata merah dan napas tersengal. Dalam kondisi separuh sadar, ia mengucapkan doa yang paling dalam. Rabbi, la tatrukni, wa anta khairul khafizin. Ya Tuhanku, jangan tinggalkan aku. Malam itu adalah malam paling gelap dalam hidup Umar. Ia tidak tahu bagaimana ia akan bertahan hidup esok hari. Namun, seperti doa yang tidak pernah hilang, Allah telah menyiapkan sesuatu yang Umar tidak pernah duga akan terjadi. Pagi harinya, Umar bangun dengan tubuh menggigil. Ia bersandar di dinding gubuknya yang sudah setengah roboh. Napasnya berat, matanya bengkak. Namun sebelum ia bergerak, sebuah mobil berhenti tidak jauh darinya. Seorang lelaki turun. Ia mengenakan pakaian rapi, membawa map besar, dan menatap Umar dengan mata yang penuh haru. Pak, apakah Anda Umar bin Rahmat? Umar terkejut. Hampir tidak ada yang tahu nama belakangnya. Pria itu mendekat, lalu berlutut di hadapan Umar. Saya mencari Anda selama ini, ucapnya dengan suara bergetar. Ini wasiat dari ayah saya. Umar kebingungan. Ketika map itu dibuka, di dalamnya terdapat kunci sebuah rumah kontrakan sederhana. Amplop berisi uang, sertifikat warisan, dan sepucuk surat. Tangan Umar bergetar saat membuka surat itu. Dalam surat itu tertulis, Umar, belasan tahun lalu kau menyelamatkanku saat aku kecelakaan di dekat tempat pembuangan sampah. Kau memanggil ambulan, mengangkatku, dan tidak meninggalkanku. Saat itu kau berkata satu kalimat, semoga Allah menjaga kita semua. Umar, aku tidak pernah lupa. Jika suatu hari hidupmu sulit, carilah anakku. Ia akan menepati janji yang tidak sempat kubayar. Air mata Umar jatuh seketika. Ia menutup wajahnya sambil menangis keras. Dengan suara pecah, ia berdoa, Allahumma inni as'aluka quwwatan fil qalbi wa sabran 'ala durur. Ya Allah, berikan aku kekuatan hati dan kesabaran. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Umar merasakan doa itu terjawab. Pria muda itu memegang bahu Umar dan berkata, Ayah saya berpesan agar saya menjaga Anda. Mulai hari ini, Anda tidak sendirian. Umar menangis lebih keras, sujud di tanah yang becek, dan berbisik, Rabbi la tatrukni wa anta khairul hafidin. Ya Tuhanku, jangan tinggalkan aku. Dan Allah tidak pernah meninggalkannya. Tidak sedetik pun. Hari itu, Umar mendapatkan rumah baru, kehidupan baru, dan keluarga baru yang menghormatinya. Ia tidak menjadi kaya raya, tapi ia menjadi seseorang yang akhirnya dihargai dan dicintai. Dan setiap malam, Umar duduk di teras rumah barunya, memandang bintang, dan berbisik, Rabbi la tuhammilni ma la taqata li bihi.
Ya Robku, jangan bebankan aku dengan sesuatu yang tidak mampu aku pikul. Doa yang dulu ia ucapkan sambil mengangkat sampah, kini ia ucapkan sambil duduk di rumah yang Allah berikan melalui tangan orang yang pernah ia selamatkan. Pesan yang dapat kita ambil bahwa pertolongan Allah tidak pernah datang terlambat. Kita saja yang sering terburu-buru. Kita saja yang merasa lelah menunggu. Kita yang sering merasa tidak didengar. Padahal setiap doa yang keluar dari hati, sedikit pun tidak ada yang sia-sia di sisinya.